Syaiful Bahri, seorang pedagang sepatu di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menceritakan insiden kebakaran yang terjadi pada Senin, 28 Juli 2025, petang. Menurutnya, ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah melihat informasi di grup perkumpulan pedagang Pasar Taman Puring di aplikasi perpesanan WhatsApp. Pasalnya, pada saat kejadian, pria berkacamata tersebut sudah berada di rumah. Ia mengaku tak tahu api muncul dari kios mana. Saya sudah di rumah saat kejadian, lalu lihat di grup ada kabar kebakaran di Pasar Taman Puring. Saya langsung datang ke sini, dan api sudah cukup besar. Saya hanya bisa menonton, kata Syaiful, saat ditemui di lokasi, Kamis, 31 Juli 2025. Awal mula Syaiful berdagang di Pasar Taman Puring mulai ikut orang lain pada 2000, hingga akhirnya usaha sepatu sendiri 4 tahun kemudian. Selama bertahun-tahun, Syaiful mengaku berjuang dan berkembang di pasar tersebut. Syaiful memperkirakan kerugian akibat kebakaran ini mencapai antara 30 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Peristiwa kebakaran ini menjadi yang ketiga kali di Pasar Taman Puring setelah 2001 dan 2006. Lebih lanjut, ia berharap adanya bantuan dari pemerintah atau Pasar Taman Puring dibangun kembali. Ia juga berharap bisnis yang telah dirintisnya dapat diteruskan anaknya. Bapak berdagang sebagai apa Pak dan sudah lama di sini dan bagaimana sih Pak kejadiannya Pak? Saya pedagang sini, pedagang sepatu. Kalau kejadian awal saya juga nggak tahu ya, nggak paham karena saya udah di rumah, saya sedang di rumah ngeliat di grup kok ada kebakaran di grup Pasar Taman Puring gitu kan. Saya ngeliat di grup, nggak taunya pasar, baru saya kesini gitu. Api udah nyelimutin pasar semua. Jadi ya nontonin doang udah. Kayak gitu. Kalau ya saya di sini dari tahun 2000 ya. Dari ikut orang sampai 2004 saya belajar usaha sendiri, dagang sendiri di sini dari bujang gitu kan. Sampai ya punya anak, punya istri, punya anak 3 sekarang. Berjuangnya di sini di Taman Puring ini. Itu kalau di sini dagang apa Pak? Sepatu. Oh, sepatu. Pak, kalau untuk kerugiannya kira-kira berapa Pak tasirnya Pak? Kalau kerugian saya kalau sepatu kurang lebih antara 30 sampai 50. Kalau di sepatu itu. Pak, tapi sebelum kejadian kebakaran ini emang ada isu-isu mau direnov nggak sih Pak di sini? Enggak ada. Enggak ada. Emang tiba-tiba kebakaran aja gitu. Iya, Pak? enggak dengar kayak gitu. Kalau info yang Bapak tahu, sempat ada isu nggak sih Pak? Ini sengaja dibakar gitu Pak? Untuk pengalihan hotel atau kafe gitu Pak? Enggak tahu. Pak, kalau sebelum kejadian ini apa pernah kebakaran juga di sini Pak? Tahun 2001 pernah kebakaran dan berikutnya pernah, tapi bisa diatasi. Berarti total ada 3 kali kebakaran di sini. Kalau nggak salah ya pernah. Itu 3 kali kebakaran itu di tahun berapa ya Pak? Yang habis-habisan 2001 sama kemudian berapa tahun kemudian ya, lupa saya tahunnya. Sama ini terakhir. Tingkat keparahannya sama atau gimana Pak? Kalau yang kedua enggak, cuma karena kipas di satu kios itu bisa diatasin. Pak, dapat info nggak sih Pak, kemarin pas lagi kebakaran itu ada upaya penjarahan juga gitu, ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu? Nggak dengar ada upaya penjarahan di sini. Terakhir harapannya Pak, mungkin ada renovasi atau bantuan dari pemerintah? Iya, saya sih pengen namanya memang dagangnya di sini sebetulnya pengen mudah-mudahan dibangun kembali gitu kan. Karena saya udah hati saya kan melekat di sini, memang dagang dari bujang saya di sini gitu kan. Di Taman Puring ini istilahnya sakit sehat di sini gitu di Taman Puring. Tapi Bapak tahu nggak sih ini informasi awal ruko apa yang menyebabkan kebakaran ini Pak? Katanya kan dari salah satu ruko yang tutup tuh Pak. Saya cuma dengar aja ya, sebenarnya kan kurang tahu juga ya. Katanya dari salah satu toko, cuma nggak tahu. Tapi kalau info yang misalkan info baju thrifting kah atau apa atau gimana dapat infonya? Ada yang ngomong
di garment. Masih nggak tahu pastinya nggak tahu. Jangan lupa subscribe ya.